Halo teman-teman, berjumpa pada perkuliahan Sejarah Australia dan Oseania. Kali ini kita akan membahas tentang lingkup perkuliahan dan materi yang pertama. Perkuliahan kita menggunakan buku Julius Siboro yang berjudul Sejarah Australia dan juga menggunakan buku Arifin Suryo Nugroho dan Ipong Dazimah Sejarah Australia dan Oseania. Buku-buku tersebut silakan dapat saudara cari di perpustakaan maupun dapat membelinya di toko online untuk memudahkan. Selain itu, kita juga menggunakan beberapa referensi yang terdapat di internet sehingga saudara dapat mengunduh materi-materi tersebut dan membacanya di kemudian hari. Sekarang kita masuk pada materi pertama, yakni kondisi geografis dan demografis Australia dan Oseania. Perhatikan peta seperti ini. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab nanti di sesi diskusi. Yang pertama, dari peta ini kira-kira seperti apa kondisi geografis dari Australia? Lalu, apa yang membedakan antara Australia bagian barat dan Australia bagian timur? Kemudian, bagaimana persebaran demografi Australia? Yang keempat, apa yang kalian pahami tentang Oseania? Silakan kalian isi di sesi diskusi. Jika kita lihat, Australia memiliki perbedaan antara Australia bagian barat dan Australia di bagian timur. Jika di Australia bagian timur didominasi oleh hutan-hutan, sementara itu Australia bagian barat didominasi oleh gurun. Hal ini berdampak pada sejarah penguasaan Australia, karena nanti penguasaan Australia sangat lekat dengan perbedaan kondisi geografis. Kita ketahui bahwa nanti Australia akan dikolonisasi oleh Inggris dan juga pernah dikuasai oleh Belanda. Akan tetapi, mereka memiliki perbedaan penguasaan. Australia memiliki bentang alam yang beragam. Di bagian tengah dan bagian barat didominasi oleh gurun, sementara itu di bagian timur didominasi oleh perbukitan. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan demografi, terutama di Australia di bagian barat dan Australia di bagian timur. Jika kita lihat, konsentrasi penduduk Australia terpusat di bagian tenggara, yakni sekitar 85% dari total populasi. Ada beberapa fakta menarik tentang Australia, bahwa Australia merupakan salah satu benua yang paling kecil dan paling datar. Sementara itu, dilihat dari luas wilayahnya, Australia merupakan negara terluas nomor 6. Australia juga merupakan negara yang sekaligus sebagai benua. Di Australia, lebih dari 10.000 pantai dan tidak memiliki glaciers. Ini adalah contoh perbandingan antara luas Australia dan Amerika Serikat. Nama Australia dipopulerkan oleh Matthew Flinders yang kemudian mengadaptasi secara resmi pada tahun 1804. Kawasan Australia pada mulanya belum diketahui sehingga Australia berasal dari kata Australis, yakni kawasan selatan. Pada saat itu lengkapnya adalah Terra Australis Incognito, di mana ada kawasan selatan yang belum diketahui. Ini adalah contoh peta yang telah dibuat pada tahun 1527 dan 1584. Pada peta tersebut kita lihat bahwa belum dapat diidentifikasi di mana letak dari Australia. Kawasan Australia baru muncul pada peta di tahun 1594. Artinya, kawasan Australia secara geografis baru diketahui belum lama, artinya kurang dari 600 tahun yang lalu. Akan tetapi, sebagai sebuah kawasan, Australia sebenarnya sudah didatangi oleh bangsa aborigin sekitar 60.000 tahun yang lalu. Sementara itu, untuk wilayah Oseania, kita ketahui wilayah Oseania ini berada di kawasan Pasifik Selatan.
Kawasan ini terdiri atas negara-negara kecil, di mana negara-negara tersebut terbagi ke dalam 3 kebudayaan. 3 kebudayaan di kawasan Oseania itu adalah kebudayaan Mikronesia yang berada di utara garis khatulistiwa, kemudian kebudayaan Melanesia, sementara itu ada juga kebudayaan Polinesia. Penduduk asli Australia adalah masyarakat aborigin dan masyarakat Tasmania. Mereka memiliki kedekatan secara genetik dan budaya dengan masyarakat yang ada di Papua. Oke, demikian materi perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Selamat berdiskusi.